Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Apa kabar semua? Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan segala urusannya. Yang sakit cepat sembuh, yang lagi cari kerja semoga cepat dapat kerja. Pejuang skripsi saya doakan revisinya lancar. Pejuang mahar tetap semangat, yang berharap dilamar tercapai harapannya, yang belum dapat jodoh agar bertemu jodoh secepatnya. Yang belum subscribe semoga bisa klik tombol subscribe di bawah ini, amin. Di tangan saya ini ada HP Redmi Note 9. Jadi kasus HP ini adalah ketika kita putar audio, entah itu musik, nonton YouTube, putar video, yang jelas mengeluarkan suara, dia akan mati dan merestart sendiri. Dan ketika dalam posisi mati, dia merestart atau kita nyalakan, itu hanya sampai di logo lalu mati. Ya, itu tidak berlaku ketika kita cas. Ya, ketika kita cas itu bisa masuk sampai ke menu. Namun ketika kita putar audio lagi itu langsung mati lagi. Ya, kasus Redmi Note 9 restart sendiri ini ada dua kasus ya. Yang pertama itu kasusnya ketika kita nyalakan hanya sampai logo Redmi lalu mati. Kemudian kasus yang pertama ini walaupun kita cas, ketika kita cas itu hanya restart sendiri, tidak bisa masuk ke menu. Ya, menyala muncul logo Redmi lalu mati lagi. Begitu terus ya. Ini yang kasus pertama ya. Yang kasus pertama ini pada Redmi Note 9 itu yang rusak kemungkinan adalah IC sinyal atau IC WiFi nya. Namun kasus yang kedua ini berbeda ya. Yang saya tangani sekarang ini adalah kasus yang kedua, yaitu dia merestart ketika HP ini mengeluarkan suara atau audio, entah itu main game, putar YouTube, putar video. Ya, dia merestart, kemudian ketika kita tidak cas, dalam keadaan mati mau kita nyalakan itu tidak bisa menyala, tidak bisa masuk sampai ke menu, hanya sampai ke logo Redmi lalu mati. Ketika kita cas itu baru bisa masuk sampai ke menu ya. Jadi kasusnya ini adalah kasus yang kedua. Maksudnya kasus yang tidak bisa masuk ke menu kalau kita tidak cas, dan ketika kita nyalakan audio pada HP ini itu langsung mati dan restart sendiri. Untuk masalah yang kedua ini, yang HP yang saya tangani itu faktor terbesarnya ada pada kerusakan baterai. Ini sebenarnya kalau kita ganti baterai itu bisa langsung bagus. Namun ini baterainya ori ya. Jadi sayang kalau kita ganti, jadi baterainya akan kita perbaiki saja. Jadi sumber utama permasalahannya ada pada baterai yaitu bagian sekring yang biasa dikenal dengan fuse. Ya, ini fungsinya sebagai sekring ya. Jadi kalau sekring ini rusak, itu fungsinya akan terganggu. Misalkan di rumah kita sekring listrik rumah kita itu rusak, itu bisa kita kali dengan jumper, sama dengan kasus yang ini ya. Jadi baterainya kita cari fuse-nya, kemudian kita jumper saja. Langsung saja kita eksekusi HP ini. Kita buka dulu SIM tray-nya, kemudian kita congkel menggunakan cutter bagian frame-nya di atas SIM tray ya, karena di situ gampang terangkat. Kemudian kita seset menggunakan alat congkel seperti ini. Lalu kita panaskan menggunakan hair dryer bagian kamera ini, karena di bagian ini ada lemnya yang mesti kita panaskan agar merenggang. Ini jangan langsung diangkat ya, jangan langsung ditarik, karena di sini masih ada kabel fingerprint. Jadi caranya melepas kabel fingerprint itu kita tekan saja fingerprintnya dengan kuat-kuat ya. Ini bisa terlepas seperti ini. Buka semua baut yang ada pada penutup mesin bagian atas. Buka plastik penutup mesinnya dengan hati-hati. Buka semua soket, mulai dari soket fingerprint, soket baterai, soket fleksibel PCB bawah, soket LCD. Buka dengan alat congkel plastik ya, supaya tidak terjadi konslet. Lanjut kita buka lem baterainya ya. Kita tarik bagian ini ya, ini adalah bagian lem.
Ini kita tarik saja seperti ini. Hati-hati dalam menarik lem ini, jangan sampai obengnya atau alat congkelnya mengenai papan PCB-nya, karena banyak kasus ya sambil menarik lem itu tersentak kemudian mengenai papan PCB-nya, akhirnya ada rangkaian yang ikut tercongkel. Di sini ada 2 lem baterai ya, yang mesti kita tarik dengan cara yang sama. Jadi inilah bagian fuse yang bermasalah ya. Jadi ini ada 2 pinnya yang saya tunjukkan dengan pinset. 2 pin ini akan kita sambungkan dengan kabel dengan bantuan solder ya. Jadi ini kita taruh kabel saja ya, dengan kita solder nantinya di sini kabelnya. Ya, jadi di sini sudah ada kabel tipis ya, bebas kabel apa aja. Kemudian kabel inilah yang nanti akan saya pakai untuk menjumper 2 titik tadi yang saya maksud. Ini kaki pinnya yang mau kita jumper, saya kasih timah dulu ya. Kabelnya juga saya kasih timah ya. Cara jumpernya itu seperti ini, kita hubungkan aja 2 titik pin ini menggunakan kabel dan kita solder. Setelah ini terhubung, ini artinya sudah selesai. Untuk memastikan ini terhubung dengan baik, saya gunakan multitester analog. Ini sebenarnya tidak perlu ya, kalau yakin sudah terhubung berarti itu sudah bagus. Lalu kita rapikan kembali baterainya. Terakhir, untuk lebih rapi itu saya gunakan solasi bening seperti ini biar ini lebih rapat ya. Dan ini tinggal kita cek aja, kita pasang kembali ke HP-nya. Kita pasang juga konektor PCB bawah dan konektor lainnya untuk melakukan pengetesan terhadap HP-nya. Oke, di sini saya coba putar musik untuk menentukan apakah ini HP-nya sudah bagus atau tidak. Oke, ini HP-nya musiknya atau audionya sudah keluar dan tidak mati. Tapi di sini saya merasa di sini ada yang hangat. Namun di sini saya tidak bisa pastikan ya apakah ini hal yang normal atau ada masalah, karena
HP normal aja itu kalau kita pakai kadang menimbulkan suhu yang hangat ya. Jadi ini saya belum bisa pastikan apakah hangat di mesin ini ada masalah atau tidak. Tetapi dugaan besar saya ini hangat pada mesin ini itu masih normal ya, tidak ada masalah ya. Itu baru dugaan saya, dugaan besar saya. Tetapi jika memang ini ada masalah pada mesin ya, hangat yang tadi ya, itu di bagian IC sinyal atau IC WiFi nya. Kebanyakan besar HP Xiaomi Redmi Note 9 itu ada masalah. Jika terjadi masalah itu terjadi pada bagian tersebut. Jadi pada HP ini saya coba lagi putar audionya untuk memastikan ini sudah normal atau tidak. Oke, ini HP-nya saya matikan dan saya akan pasang kembali semuanya. Ini saya bersihkan bagian pinggiran kameranya karena di situ ada bekas lemnya. Lalu saya akan melakukan pengeleman terhadap pinggiran kameranya karena di situ memang dari pabrik itu sudah dikasih lem untuk mencegah air masuk ke dalam HP-nya. Jangan lupa sebelum memasang back covernya itu rapatkan dulu fingerprintnya ke bagian back cover. Ini saya coba matikan dulu ya untuk menghidupkannya kembali, untuk mengecek apakah ini sudah bisa hidup tanpa kita colok ke cas. Oke, ini sudah bisa masuk ke bagian menu tanpa kita hubungkan lagi ke cas. Ini tinggal kita bersihkan aja sedikit menggunakan minyak telon atau pembersih lain. Dan ini siap diserahkan kembali kepada pemiliknya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.